Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sini Dortia Bilal adalah salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, tepatnya di SD Impres Binawati. Kali ini saya akan membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah sehingga saya mendapatkan bantuan revitalisasi yang ada di tahun 2025. Dalam semangat kepemimpinan kolaboratif, saya melalui pendampingan data yang terencana dan kolaboratif lintas sektor dan menjadikan data sekolah sebagai dasar perencanaan advokasi dan pengambilan keputusan yang strategis, sehingga menghantar saya untuk menikmati bantuan yang luar biasa di tahun 2025. Menembus batas dengan data dalam kepemimpinan kolaboratif menuju sekolah maju. SD Impres Binawati berada di ujung selatan Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, tepatnya di Desa Oledewa. Sekolah sederhana ini menjadi tempat anak-anak desa menimba ilmu sekaligus simbol harapan masyarakat terhadap masa depan yang lebih baik. Namun di balik semangat belajar yang tinggi, sekolah menghadapi banyak keterbatasan, sarana prasarana rusak, akses jalan sulit dan jarak sekitar 28 km dari ibu kota kabupaten yang menyulitkan koordinasi dan dukungan teknis. Dalam situasi ini saya memilih untuk tidak menunggu perubahan datang, melainkan memulainya dari dalam. Dengan semangat kepemimpinan transformatif dan kolaboratif, saya berupaya menembus batas keterbatasan melalui pendampingan berbasis data dan membangun kemitraan lintas sektor. Bagi saya, data bukan sekedar angka atau laporan, tetapi cermin keadaan nyata dari arah menuju perubahan. Melalui pemanfaatan data, saya mulai menyusun langkah strategis dalam memperjuangkan kelayakan sekolah. Situasi sekolah di tengah keterbatasan. SD Impres Binawati berada di daerah pedesaan dengan panorama indah namun penuh tantangan. Sebagian besar akses jalan menuju sekolah rusak dan sulit dilalui, terutama di musim penghujan. Sekolah ini melayani anak-anak dari keluarga petani sederhana yang menggantungkan hidup dari kemiri, padi ladang, dan jagung. Bantuan pemerintah ada, tetapi prosesnya lambat karena birokrasi panjang dan jarak yang jauh dari pusat kabupaten. Dengan melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah, ruang belajar, sarana penunjang, rasio siswa dan guru, dan lingkungan sekitar, semua data dikumpulkan dengan cermat, diverifikasi di lapangan dan dilengkapi dokumen foto. Data ini kemudian dimasukkan dalam dokumen perencanaan sekolah seperti kurikulum operasional sekolah dan rencana kerja anggaran sekolah. Pendataan ini menjadi proses belajar yang sama bagi seluruh warga. Saya melibatkan guru, komite, dan tokoh masyarakat agar memahami pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari sinilah lahir tekad bersama untuk membawa SD Impres Binawati menjadi sekolah yang lebih maju meski berada di tengah keterbatasan. Tantangan yang dihadapi. Tantangan menembus keterbatasan dan membangun kepercayaan. Perjalanan menuju perubahan tentu tidak mudah. Saya menghadapi berbagai tantangan dari kondisi geografis hingga rendahnya literasi digital dan kepercayaan pihak luar terhadap sekolah terpencil. Yang pertama, tantangan akses dan komunikasi. Jalan rusak membuat kendaraan sulit lewat, namun saya tidak menjadikannya alasan untuk berhenti. Setiap perjalanan yang dilakukan dengan satu tujuan, memperjuangkan hak anak-anak untuk belajar di tempat yang layak. 2. Tantangan administrasi dan literasi digital. Kewajiban mengunggah data ke aplikasi Dapodik menjadi kendala besar karena sinyal internet yang lemah. Tantangan ketiga, tantangan kepercayaan dan kolaborasi. Membangun kepercayaan dengan instansi luar tidak mudah. Melalui kunjungan berkala ke Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR, saya tahu bahwa kolaborasi tidak dibangun dalam sehari, melainkan dengan konsistensi, kejujuran, dan integritas. Lambat laun kepercayaan pun tumbuh. Di sisi internal, tidak semua guru memahami pentingnya data dan administrasi, namun dengan pendekatan persuasif dan pembiasaan,
Mereka akhirnya menyadari bahwa setiap angka dalam laporan sekolah mencerminkan perjuangan nyata dan masa depan anak-anak. Aksi kepemimpinan kolaboratif berbasis data. Membangun kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas PUPR Kabupaten Sumba Tengah dengan membawa data konkret, saya mengajukan permohonan analisis teknis terhadap kondisi bangunan sekolah. Hasil analisis direkam dan rekomendasi menjadi dasar yang kuat pengajuan bantuan dalam sistem Dapodik. Kerja keras ini berbuah hasil. Pada tahun 2020, sekolah mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas dari dana alokasi khusus atau DAP. Di tahun 2025, SD Impres Binawato terpilih sebagai penerima program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pusat, yaitu mencakup rehabilitasi ruang belajar, rehabilitasi toilet, pembangunan ruang administrasi, pembangunan MCK, dan pembangunan ruang UKS. Semua ini bukan hanya perbaikan fisik, tetapi juga simbol transformasi kepemimpinan berbasis data. Selain membangun saya berbagi praktik baik dan membentuk komunitas dengan sebutan Hari Belajar Guru setiap Sabtu. Budaya kolaboratif tumbuh kuat. Budaya kolaboratif yang tumbuh dari dalam ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan perubahan. Data tidak lagi dianggap beban administratif, tetapi sebagai alat refleksi dan pengambilan keputusan. Refleksi, perubahan yang sedang berproses. Transformasi di SD Impres Binawato belumlah usai. Perubahan masih terus berlanjut atau masih dalam proses, dan saya menyadari bahwa setiap langkah membawa pembelajaran berharga. Pertama, saya menyadari bahwa data adalah bahasa kepercayaan. Ketika data disusun dengan akurat dan transparan, mitra internal, eksternal lebih mudah percaya dan memberikan dukungan. Melalui data, sekolah kecil di pelosok mampu berbicara dengan bahasa yang sama dengan kementerian di pusat. Data menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Kedua, perubahan sejati menumbuhkan ketangguhan dan kesabaran. Menempuh jarak 28 km di jalan yang rusak, membawa berkas tebal di tengah panas terik, bahkan menunggu berjam-jam di kantor dinas bukanlah mudah. Namun semua itu menjadi bagian dari dedikasi untuk memastikan anak-anak di pelosok mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak di kota. Yang ketiga, kepala sekolah belajar bahwa kolaborasi adalah kekuatan. Tidak ada perubahan besar yang bisa dicapai sendiri. Ketika guru, masyarakat, dan instansi pemerintah bersatu, maka tujuan yang sama dapat menembus batas-batas geografis. Bukan lagi penghalang, melainkan tantangan yang menguatkan. Kini, SD Impres Binawato dikenal sebagai sekolah yang bergerak dengan data dan semangat kolaboratif. Guru-guru lebih percaya diri, siswa belajar dengan antusias, dan masyarakat semakin merasa memiliki sekolah ini. Meski masih banyak yang perlu dibenahi, fondasi perubahan yang sudah kokoh, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah percaya bahwa kemajuan sejati adalah proses berkelanjutan, bukan hasil akhir. Penutup, kisah di SD Impres Binawato adalah potret kepemimpinan transformatif yang lahir dari semangat, kekuatan, dan pemanfaatan data secara bermakna. Di sebuah sekolah kecil di pelosok Sumba Tengah, lahir inspirasi besar bahwa data dan kolaborasi mampu menembus segala batas. Saya telah membuktikan bahwa perubahan bukan soal besar atau kecilnya sumber daya, tetapi tentang bagaimana seseorang memimpin dengan visi dan keberanian dalam setiap langkahnya. Saya menunjukkan bahwa data adalah kekuatan moral dan strategis yang mampu membuka jalan menuju pendidikan yang adil dan berkualitas. Kini,
SDN Presbinawatu terus melangkah dalam proses transformasi. Bangunan fisik sedang diperbaiki, kualitas pembelajaran terus ditingkatkan, dan jejaring kemitraan diperluas. Semua itu bermula dari keberanian seorang pemimpin yang memilih menembus batas dengan data dan kolaborasi. Karena sejatinya sekolah maju bukanlah sekolah yang sempurna, tetapi sekolah yang terus berjalan, belajar, berproses, dan berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.